Emang kenapa nggak boleh? Kan ada hal yang lain kayak bukan nggak boleh sih sebenarnya ya. Guys, punten guys, yoi. Balik lagi nih di kata gue sih ya, asik bersama gue Tidar. Hari ini gue nggak mau sendiri. Soalnya partner host gue yang bakal gue wawancarai. Enggak, sebentar. Sejak kapan sih? Kayaknya nggak ada dah. Lu mau podcast manapun ya. Gak ada nih. Tiba-tiba jadi narasumber di sini doang emang. Oke. Inovasinya ada emang. Emang. Ya, jadi gue kedatangan hari ini representatif Indonesia untuk ke World Cosplay Summit di Nagoya, Jepang kemarin. Gokil. Kalian melihat sebelah kiri saya, pojok itu ada piala Anjay. World Cosplay Summit. Ini ICGP berarti ya? ICGP Iya, ya? ICGP. ICGP. Surabaya kemarin. Nih di sini ada Amel dan Yuto. Anjir, gua tidak. Hari ini lu mau sing gue dulu ya? Gua masih Tanya gue dong. Sabar. Gue kayak masih nggak menyangka gitu guys. Jadi dua kawan gua nih mewakilkan Indonesia setelah menjadi wibu selama 10 tahun ya. Ibu level mentok, Bray. Wibu level mentok. Bentar, tapi gue kemarin ke tempatnya Bang Ingga. Kalau ada yang muji gue gini. Bisa. Berlebihan nih. Jadi gimana kabar kalian guys? Yoi. Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi emang bineka tunggal ika di sini. Ya, berbeda tapi nggak ada tetap yang sama. satu. Nah, pertanyaan pertama gua adalah dari hobi kalian, kenapa cosplay? Emang kenapa nggak boleh? Kan ada hal yang lain kayak bukan nggak boleh sih sebenarnya ya. Dia mah langsung matahin aja. Iya, langsung segmen aja. Udahlah gitu kayak Biar panjang padahal. Oh iya. Kenapa cosplay kan bisa hobi lain kayak misalkan bola, futsal, Mancing. iya, Tarik pelan. Capek ah. Udah. ngedance atau apalah. Kenapa cosplay? Why? Kalau lu nanya kayak gitu, sebenarnya hobi gua nggak cuma cosplay, coy. Apa tuh? Itu ini main untuk panggil lah. Bentajos. Hobi gua nyanyi, gambar. Ya. Itu juga main futsal, cuma nggak ada kawan aja nih. Iya. Buat diajak sparring ya kan. Ayo, Basket gua- kayak gitu gua udah. gas anjir. Gue dah. Kita Inazuma gas. Ntar dulu. Tetap lu juga kok cosplay. Iya kan. Nah, Itu maksud gua, kalau lu nanya kenapa cosplay, kalau buat gua pribadi, ya nggak cuma cosplay sebenarnya hobi gua. Cuma memang jalan yang lebih gampang kebukanya. di cosplay. Kan gue sudah mencoba peruntungan di nyanyi ya. Gue sudah join band dengan orang-orang terkenal dunia cosplay yang paling berpengaruh. Yang pengaruhnya saya rasakan selama setahun pertama nih ya kan. Setahun berikutnya nggak ada job. Sepi. Kenapa? Gara-gara apa tuh? Emang agak sombong aja. Mahal ya? Mahal. Jadi sepi. Kagak ada yang mau make. Nggak, mungkin emang belum ada yang belum di situ lah ya. ya. Maksud gua semua gue cobain. Kalau dari lu Dari lu gua. Mel? Apa ngapain? Kenapa cosplay? Nggak tahu gue juga. Ya kan tapi kan lu bisa dance. Ya. Nyanyi juga bisa. Iya. Nih. Ya kan sama-sama tuh. Makanya. Lu berdua. Kan dia kan yang pernah jadi Hidden Fast kan ya? Iya, duet. Iya. Duitnya Nggak sama dia mulu. Ya lagi. Oh makanya udah nggak pernah dipanggil lagi. Dulu nih. Kalau itu nanya sama leadernya. Ya. Tanya Leadernya drummer kita. Iya. Oke. Oh. Lah drummernya jadi solo color sekarang kan ya? Iya. Iya, Makanya. jadi nyanyi kan? Emang edan. Emang nggak ada otaknya. Lebih bagus lo kita dari gua nyanyi. Maaf. Tuh kan, astagfirullahaladzim, representatif boleh dong. Indonesia. Representatif Indonesia nggak boleh begitu. Iya, ih cowok. Ngomong. Tapi itu menunjukkan kalau memang Hidden Fast nggak bisa ya. Iya, Benar jadi nyanyi. betul. Emang nyapu sendiri ya udah, gue mah santai gue mah. Jadi emang lebih jalannya yang terbuka di Ya. cosplay ini. Iya. Lagi rezekinya aja kali. Iya, Lagi rezekinya, yang kalau benar. buat gua sendiri sih tuh hoki juga sih menurut gua. Why? Kenapa Karena hoki? Di saat yang bersamaan ICGP, kita bilang ICGP ya, Iya, kita kan WCS ICGP. Indonesia kan, itu kan lagi berbarengan sama Geekov. For some reason itu si orang-orang yang kita takutin ke Geekov semua. Nah, iya kan lu juga tahun sebelumnya di Geekov kan? 2023 Iya kan? Iya, itu Tapi aja tidak pas lolos. nggak lolos. Kenapa tuh?
Kira-kira Nggak tahu sih. Persiapan Nggak, kita belum matang. Iya. Oh, persiapan yang belum Iya. matang. Ya, kita jelek aja sih. Ya, Gua nggak ngomong ya, terus Kita jelek aja. ginjer nih. ginger. Ya, nih gue juga ada Bukan nih. sponsor tapi ya, Ya, makanya nih. gue tutupin Gue nih. gini. Oke. Terus di Gikop tuh belum rezekinya lah ya. Ya, Ya, belum rezeki. sampai akhirnya coba tackle si ICGP. ICGP. Ternyata orang-orang yang kita takutin ada beberapa nama lah yang, Iya. wah ini ngeri nih kalau turun nih. Dikasih tahu nggak namanya siapa? Jangan dah. Gue kasih tau, ini Iya. tuh jatuhnya kayak kemarin gue 2023 ikut ICGP. Oh iya. Yang gue ngajak Ren. Iya. Terus yaudah Ren, coba nih tackle jebret. Ih enggak besoknya. Pogeta. Apa sih? Di TKP gue liat Acin. Iya. Ngejagain kan apa? Nah tahun ini kayak, nggak ada nih. Nggak begitu yang kita takutin. Waktu yang kita agak, Lucky ya? Semarang Lucky, ya? oh Iya. Semarang. Lucky, wah Lucky nih. Tapi ternyata Lucky kan Berat nih. ikut di Gikop juga. Ya pada saat itu dari mungkin rezeki dia di Gikov-nya, kita di ICGP kan terus. Makanya gue bilang agak hoki. Agak hoki. Ada faktor hoki dan itu kalau buat gua semua tentang hoki bukan di gua itu, di dia nih. Ini anak hoki yang gede banget. Kenapa tuh? Gua bilangnya baru pertama kali ikut ICGP. Tembus, Bro. Iya. Gila. Itu gimana sih? Kan Tapi emang hokinya- partner berpengaruh ya. iya, partner itu gua udah pernah menyampaikan ini, enggak usah ketawa-tawa. Tapi emang benar maksud gue gini, partner berpengaruh itu kayak entah gimana lu jalan bareng sama partner lu gitu loh. Karena kan gue beberapa kali nanya ke orang-orang yang pernah ikut ICGP ataupun Gikop ataupun yang mereka bikin tim gitu ya, tim perform yang apa sih susahnya gitu, partner, lu nyari partner. Kebanyakan ya? Iya kebanyakan. Berarti gua nggak bullshit untuk bilang gitu partner ya. Iya, percaya sama partner itu bener-bener Iya, perlu kalau kata bener. gue ya. Karena pada akhirnya, apalagi gua ngomong soal ICGP-nya ya, Hah, itu terlalu banyak yang dilakukan coy. Untuk kepala dua orang gitu ya. iya. Itu ego mesti turun set. Kalau dua-duanya naik, gua sama Amel udah kelar dari kapan tahu ya. Gua ngerti dah. Oh jadi kayak saling bentrok ego masing-masing. Iya, apalagi lu tahu Amel tau gua kan. Sama-sama batu. Nah, itu dia. Bukan maksud gua sama-sama keras lah ya. Iya. Sama-sama keras. Nah, itu yang bikin gua agak kayak anjing gitu. Anjing kayak kok bisa sih gitu. Iya. Nah, itu gimana cara menyatukan dua kepala menjadi satu tuh. Nah, ini tips juga buat temen-temen nih. Anjay. Iya, berjing mas kan. Oke. Aduh ya. Gua takut nih kalau udah kayak gini bisa sendirian ya orang. Gua nggak dipakai lagi ntar. Gua episode berikutnya ada ya. Jangan ngedol ya. Tolong banget nih Pak Bos nih. Tolong sekali saya. Maksud gue gitu, menyatukan dua kapal menjadi satu kan itu nggak gampang menurut gue ya. betul. Apalagi dengan karakter lu berdua yang mirip-mirip gitu loh. Agak keras. Gimana tuh? Apanya? Apanya lagi? Lu baca sendiri ada sesuatu. Gak, Menyatukan. Oh. Iya, kayak nyatuin Kan ego. sama-sama keras nih. Iya. Apa ya? Kalau gua ya apa ya? Bingung ya. PA. Baru bangun nih bang. Terus Baru bangun kalau tidur. kalau gua ya kayak lebih ya emang tergantung kayak pribadi masing-masing sih. Gua nggak tahu kayak gua ngerasa bosi. Ha-ha. Cuma gua juga lebih ngerti dia tuh nurut-nurut aja, jadi nggak sama-sama ngebantah Oh gitu sih. iya. Oh, Nggak oke. sama-sama ngejawab aja gitu. Misalkan- Kayaknya ya kayak Iya, gitu. iya. Misalkan, Yud, lu gini. Oh iya, coba kalau misalkan gagal, misalkan nggak berhasil nih, mungkin dari lu juga ngasih saran, kayak gitu. Karena ini mungkin kalau bisa gue rangkum, karena misinya sama dan mencoba untuk ke situ. Oh iya. Akhirnya paham. ya kalau gue pribadi gue sadar kalau gue terus yang maksud gue gini. Amel kan baru pertama kali coba kan, dan gue udah pernah ikut kan. Iya. Gue nggak yang kemudian semerta-merta, gue udah pernah ikut Mel. Oh jadi nggak kayak sok tau lah. Iya. Nah, itu masalahnya Iya. tuh. Kenapa banyak orang yang mungkin gagal nih, kayak ada satu orang yang mentang-mentang udah pernah nih jadi sok tau gitu mungkin ya. Mungkin. Gua nggak tahu. Kita nggak tahu ya kan. permasalahan Kita ada. nggak tahu. Kan ada banyak faktor Kalau ya. gua nggak tahu apa-apa. Nggak, ini emang Amel apa? Emang apa? Nggak ada iya. kan? Karena iya. emang dalam satu tim menurut gue emang harus bareng-bareng gitu. Iya, selama visi lo sama dan untuk sampai ke sana, ya udah ego buang, ya saling deketin aja. Dan untungnya meskipun si Amel tadi bilang dia agak bosi, ketika mengasih saran ke gua dan gua agak pertimbangkan sarannya, gua tembak balik ke dia juga, oh gitu, oh ya udah kita coba deh. Jadi dia juga ikut turun gitu loh.
Oh, Nggak kemudian dua-duanya sama-sama. jadi nggak mangkrang dua-duanya lah ya. Mangkrang. Iya kan? Karena pas udah, apalagi kalau misalkan udah tembus sampai sana, kita apa-apa handle berdua. Apa-apa handle berdua gitu. Apalagi bener-bener yang di sana berdua, terus apa ya, nggak ada yang nengahin. Nggak ada yang bantu nengahin. Jadi bener-bener lu berdua gitu. Iya, pas Iya. lagi di Jepangnya gitu. Kalau ambruk tengah jalan, berantem tengah jalan, wah udah. Iya benar-benar. Udah. Sementara kalau Sudahlah saya di Jepang, kita berantem, nggak punya tiket pulang. nah, lu jadi boncos di sana. Nah, Ah, itu iya. dia. Jadi boncos cok di Jepang. duit, Siapa yang cita-citanya di boncos di Jepang? Boncos di sini aja nggak mau. Boncos sana. Iya. Kita ke polisi lah. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, konsep perform lu berdua tuh awalnya tuh siapa yang mengidekan? Nah, ini nih. Ini gue udah pernah bahas. Di mana tuh? Di podcast gue kemarin sama Kaori. Ah, Makori. Terus kayaknya gue udah pernah ngomong deh. Nih ya, guys, gue bilang sama lu. Terciptanya konsep kami perform, gue sama Amel perform gara-gara dia. Ya, gue bilang awalnya gara-gara dia sebenarnya. Singkatnya gini, kalau buat gue, konsep perform sebenarnya dari dia. Dari Amel. Dari Amel. Cuman seperti yang lu tahu, pada saat event kita manggung waktu itu, Yang di MT Haryono. MT Haryono, Ya. dia, lu kan nggak balik tuh, lu kan nemenin dia kan, karena dia mau dijemput balik kan. Iya. Ya, dan gue sudah nggak tahu di mana, lu nelfon gue kan. Iya. No, Sini, no. temenin gue, si Amel lagi mau jemput, dan gue nggak tahu kenapa. Oke, ya kan? Karena dekat juga sih dari rumah gue, Iya, jadi ya udah gue iya. nggak peduliin. Gue sampai sana tiba-tiba, saya di pitching project kan guys. Soalnya dia tuh tadi ngajak gua, cuman karena gua Iya. nggak ada waktu kan. Iya, dan lo tuh bilang Iya. caranya nggak gue banget nih. Dan Kagak iya, nggak masuk. mungkin anjing gua jadi Naoya, Cok. Lu bayangkan nih, dengan muka gua yang seperti ini ya. Lintar di Zoom nih ya. Jadi Naoya, lu tempel nih muka Naoya di gua, nggak ada Nah cocok-cocoknya. itu ntar tugasnya Sudar tuh. Iya. Atau bukan Nggak ada cocok-cocoknya. Dan gua emang nggak banget lah, maksudnya karakternya tuh nggak cocok sama gua. Gua bilang coba aja ke Yuto, Yuto juga bisa perform kok. Gua bilang dan emang gua lihat dari karakternya tuh cocok lah sama Yuto karena dia kan sok cool banget gitu. Nah, itu fun fact-nya ketika gue nyampe dan lu jelasin berdua ke gue, namanya kayak gimana, gue kan pertama kali bilang, ini bukan Cargo banget sih. Cargo tuh Aneh banget edgy. kan? Aneh. Asli, gue bilang Cargo tuh yang, apa lu tau lah, Sasuke. Iya, Sasuke. Laut yang diem-diem. Iya. Apa sih, gitu loh, Iya, iya, edgy gitu. Feng. Kayak feng. Feng. Bye. Asli bro, Iya sih, kayak iya gitu. Dan gue langsung ngomong gitu, cuman kemudian karena waktu itu kalau nggak salah udah lama nggak perform juga kan, Iya. gue kayak pengen perform lagi. Lu Dan pernah dia perform ngajak. kan yang pas IJGP 2023 Iya, itu. di tahun yang sama si Amel ngajak juga. Iya. Dan waktu itu tapi lu belum nonton Belum, JKT belum. ya? Belum ya? Iya, ya udah deh kita coba deh. Tapi waktu itu gue bilang gini sama Amel, gua nggak bisa janjiin menang ya, tapi terwujud perform lu nanti itu bisa gas. Bisa. Karena gue juga adalah basic-basic buat ngerakit apa skit, konsep segala macam itu gue bisa. Tinggal lu kasih tahu aja ke gua, kalau kayak gimananya, ntar kita rakit bareng-bareng. Dan iya semua konsep dari dia. Dia tinggal bilang, gua mau performin dari Jujutsu Kaisen. Ini caranya lu jadi ini, gue jadi ini si Maki. Ini cuma ada di manga. Nah, itu dia kenapa dari lu Mel. Kok kepikiran gitu dari manga direalisasikan sebagai buat perform tuh. Karena belum ada di animenya apa gimana. Jadi kayak gini. Jadi gua kayak gini. Itu pernyataan retorika. Ya, tidak ada di manga, hanya ada di manga, tentu hanya ada di balik. Apa sih, anjing? Baru ada di manga ya belum ada di anime. Iya. Nah, Maksudnya- jadi apa ya, belum ke spoiler, Iya, belum oh, tahu mau iya. ngapain gitu kan. Oh, Jadi lebih bebas mau lebih ngapa-ngapainnya. lebih bebas berekspresi. Oke. Jadi bisa bisa ditambahin lah, ada adegan yang bisa ditambahin. Karena kalau misalkan gue selama ini gue nonton perform, gue pribadi ya, kalau misalkan gue nonton perform kostum orang dan dia tuh kayak keluar dari genre cerita, anjir di anime nggak kayak gini nih, gue bilang. Oh iya, benar, Kayak benar, gitu. benar. Tapi kalau misalkan masih di manga, kan orang masih berimajinasi, wah cara berantemnya gimana ya gitu. Karena kan ya mereka kan cuma panel per panel. Iya, gitu. iya. Dan emang pitchingnya Amel ke gue itu, gue pengen perform yang hand to hand combat. Bener-bener yang ribut. Pakai tangan tok. tek-tek. Dan itu gue bilang sama dia, ini 2025 Mel. Metanya udah kayak gitu gue bilang. Tapi nggak apa-apa kalau untuk kebutuhan perform ya ada ya gitu. Kita gasin gue bilang kayak gitu. Tapi dari perform lu pada emang itu menurut gue ya, gue sebagai penonton ya, nih. Emang biarpun berantem tapi fresh gitu konsepnya. Bisa aja sih. Berlebihannya gini. Bisa aja sih. Ngapain tuh yang digituin? Lawas yang gini balik lu nih.
Iya, maksudnya emang fresh ya, emang Iya. fresh gitu. Biarpun berantem, cuman kan dari BGV segala Ya, macam nah, gitu, itu tuh hubungan tek itu beda lah gitu dari performa lainnya Ya. gitu. Nah, terus siapa orang-orang yang terlibat soal perform lu pada nih? Waduh. Project Banyak lu ini lagi. nih, project CGP atau Geekoff sebelumnya tuh. Bentar tuh mesti ada listnya. Lu ada ambilin toilet yang toilet paper. Tuh, panjang banget. Siapa aja? Ada nih lah sebelumnya? berapa banyak. Kalau dari gua pribadi mungkin gua sama Amel punya orang yang berbeda ya. Tapi kalau dari gua tuh kebanyakan dari anak-anak sarkas kopi. Dari anak-anak Daus, Sarkas, Apip, Daus, itu juga oke. banyak kasih support lah. Khususnya Daus, terus ada si Mes juga kan. Karena iya. awalnya itu orang-orang ini yang gue sebutin tadi, Mes, Daus itu mau ngerjain prostetiknya Amel. Oh. Karena kan Daus kan punya basic makeup Oh iya, asli. zombie. Iya, jadi kayak bisa nih. Sampai akhirnya dia jadi gue undang buat apa namanya? Negosiator kalau gua di tempat podses kenapa-napa. Jadi preman. Ya, itu dia. Itu dia. Dan beneran terjadi. Ada, Dan beneran terjadi. Jadi pokoknya pada saat mau bikin ini Project ini. project ini, mau bikin skitnya, Ame bilang sama gua, sebelum kita perform, gua pengen di BGV-nya itu ada story dulu. Oh. Tapi waktu itu dia bilang kayak video lah. Iya, gitu. iya. Akhirnya kita pitching dong sama orang. Dan ini gue pakai trik cosplayer lama, Bre. Jadi bener-bener kita cari apa nih tempat yang cocok nih. Kita satu. Kalau sekarang kan enggak kan? Iya. Cari tempat podcast yang background-nya ada, tinggal Edit. atau ya green screen ya. Yeah. Gua mamel enggak? Bener-bener. Mau mencari seotentik mungkin. Gua samperin tuh satu tempat. Mana bongkahan bangunan yang semi ya. Bongkahan bangunan. Asli, gue tuh waktu kepikiran apa? Gedung belum kelar ini ya. Iya. Kayak gitu-gitu, cuma izinnya kayak gimana. Sampai kita ketemu di satu tempat. Ya udah ini aja Mel. Iya. Ini juga tempat sepi, nggak gimana ntar tinggal. Ternyata Ternyata Kita sampai. ya, nama Ini juga sih, namanya orang ya. Awalnya tuh gue bilang, pikirnya gue itu adalah mereka semua udah siap, sampai TKP tinggal eksekusi. Pas gue nyampe digelar, ini orang lagi pada makeup di depan tengah-tengah pinggir jalan. Gue bilang, ya ini mah kegap nih. Dan benar ada apa petugas lah. Akan sih. Tapi maksud gue gini, pada saat itu memang kita ketika ketemu tempatnya mau nyari si petugas yang bertugas di situ buat minta izin. Cuman karena terlalu luas dan kita nggak tahu posnya di mana ya nggak dapet lah akhirnya kan. Kita coba eksekusi aja deh. Datang petugas hari Hatta. Selamat siang Pak. Ya udah. ya Pak, Jadi udah ada izinnya kayak biasa. Cuman waktu itu gue lagi nonton. Gue lagi beli makan siang waktu itu. Yang tackle siapa? Daus sama Mes. Oh iya. Iya. Lancar semua udah. Emang kan muka mereka serem ya. Itu dia. Dan Daus kan Premanisasinya terlihat sekali. Remanisasi. Remanisasi namanya juga. Sangat terlihat gitu. Itu dia. Kayak gitu-gitu. Akhirnya dia ya makanya kalau lu bertanya banyak lah. Banyak orang terlibat. Kalau dari lu Mel? Sama, kita kan ngerjain project ini kan maksudnya bareng-bareng. Itu pala. Pala, Iya, ada Majiri juga. Ada Majiri. Ada adek gua si iya. Yurei, Tasya, cosplayer juga. Terus Laki dia nih. Iya. Punggung tuh. kan. Ya, Anjas. yang Baru ternyata punggungnya doang. itu pas WCS kemarin teman-teman kita yang di sini nonton, pada itu pas mau. Iya. Nggak nungguin kita. Mereka nungguin Nungguin ending, Maul. post Nungguin credit. Maulnya. Nungguin post credit aja. Padahal Maul hampir jadi musuh satu cosplayer Indonesia karena live-nya berhenti. Pas final. Iya, di Surabaya. Live. Final Surabaya. Live-nya berhenti. Live-nya berhenti. anjir. Langsung timeline gua. Wah, mau anjing gitu. Iya. Setelah gua kenal Maul ya baru itu tuh Maul jadi musuh masyarakat. Musuh masyarakat. Itu hari benci Maul sedunia se-Indonesia. Aduh, kocak banget. Kacau. Berarti emang banyak orang terlibat lah ya. Ya. Ya kalau maksud gua kalau Banyak. bahkan di luar yang tadi yang gua sebutin tuh masih ada. Masih ada lagi. Cuman ya Kita, itu masih iya. banyak banget nggak bisa Banyak sebut banget ya. satu-satu. Nah, yang paling susah nih selama proses project lu itu tuh apa sih paling susah? Paling susah banget tuh. Paling susah sulit tuh lah gitu. Waktu ya. Waktu Oh, iya. waktu Oh, iya, paling dia susah. teringat. Kita kan berdua pekerja kan bukan full time aja. Iya. Bayangkan saya pegawai bank, orang ini guru PAUD kan. Iya, gitu kan. Iya lagi. Gua tuh ngalamin harus ke rumah dia ngerjain properti segala macam tuh dari udah 3 bulanan ya. Iya. 3 bulan khususnya- Sebelum final. Iya, sebelum final. Berarti Kalau yang ngomongin Semarang Surabaya. berarti udah lebih lagi. Itu Prosesnya gua berarti lu pulang. 2 Dari- apa 3 tahun lah ya?
Kalau proses dari awal ya, kalau proses dari awal 3 tahun. Dari Cuma Cirebon, itu dari Cirebon. Cirebon Oh, iya. ya. Cuma kalau pas bener-bener Buat ICGP-nya. ICGP khususnya pas lagi final itu bener-bener gembeling parah tuh. Ya. Karena kan jauh ya namanya di kota orang kan. Iya lagi Surabaya, Cok. Itu dia. Namanya jauh di kota orang. Jadi kita Dan harus dia- benar-benar prepare semuanya. Gue mesti ngalamin pulang kerja jam 5, gue mesti keluar dia, ntar balik jam 3 pagi. Ya lu kenal lah nelfon gue. Gimana? Rumahnya Amel. Sumpah ya, Gelo. sumpah itu pas abis Tiap hari. itu sebelum Tiap hari. final ya. Sebelum final, sebelum Sebelum final final, semua. sebelum final. Iya kan? Gua begitu mulu. Di mana, No? Lagi di Amel, lagi ngapain? Biasa nih. Sampai Inga bilang apa? Bisa kali libur dulu. Iya, anjing. Lu bisa sih libur Kemarin sehari. dulu kali. Gila. Sampai gua tidur di rumah dia nggak ada dia anjing. Tidur di rumah Yuto nih nggak ada Yutonya. Bayangin tuh. Gimana tuh? Pulang-pulang lah gitu. Nih ya, ternyata ada dia. Dih. Bener rumah lu ini. Apa gimana sih? Nyaman banget lu gue liat nih. Tapi emang Sehetik itu. Sehetik itu Iya, ya. Dan karena kan kayak gitu. waktunya terbatas banget ya, bentar kan. Iya lagi. Iya Tuh lagi. kayak ya baru nyampe rumah gue tuh bisa sampai jam 8 Iya. atau belum kepotong makan ya kan. Makan. Jam 9 baru mulai kadang-kadang Gila. gitu kan. Emang- Dan itu emang. tuh ngeprosesnya dari nol lagi, habis dari Semarang buat ke final itu kan kita ngeproses dari nol Iya. lagi. Kita bikin Untuk ulang properti lagi, panggungnya tuh, properti properti kita bikin panggung. ulang lagi. Gue ulang lagi tuh kan. Wah. Karena buat gua nggak mungkin gua bawa begitu. Untuk tampil lebih all Maksimal out ya. aja. Capek banget. Capek ya? Gue dengerin capek, Cok. Capek ya? Sumpah, Capek. sumpah. Gimana Capek lu? banget. Capek, Gue capek nggak jadi lah banget. ikut ICGP dah. Ya jangan, jangan gitu dong. Astagfirullahaladzim. Tapi emang gue belum siap sih kalau buat ICGP sih. Belum siap karena dari dari mendengar prosesnya mereka ini ya, lu pada gitu kan, dari kostum juga kan. Ya, segala. Nah itu kostum tuh. Lagi nih, kami itu bukan crafter. Kami itu bukan pembuat lah. Pembuat kalau lu tahu gua full bikin, time, full ya. time. Iya. Bener-bener Kalau lu tahu full gua time. bikin apa namanya Armor. armor segala macam, ya bidang gua nggak di sana sebenarnya. Gua kepotong kerja juga. Apalagi dia Iya. yang mesti mulai dari nol. Meskipun dia punya bakat dan masa lalu, Basic masa ya. lalu. Basic Ya, lah maksudnya, ya dia punya bakat yang turun dari orang tua lah buat ngerjain segala macam. Tapi kan semua itu kan mesti diulang lagi dari awal kan. Digodok lagi. Iya, Oke. lebih matengin lagi. Itu tuh. Apalagi kepotong tadi kan, baru mulai Kerja. jam 9 malam. Besok harus berangkat Aduh, pagi-pagi lagi untuk gila. bekerja. Gue gitu kan. capek berarti. Kebayang sih, nah makanya pas, nah itu dia, pas dia ngajak gue tuh, si Amel ngajak gue, kayaknya nggak cukup dah waktunya dah, Ya. gitu. Dan ini sebenarnya fun fact-nya untuk Naoya Maki ini dia nggak pitching gua buat ICGP. Iya. Buat perform doang, Perform kan, doang, tadinya. dan belum tahu di mana kita mau perform. Iya, yang Sampai penting akhirnya ketemu jadi di- dulu, gitu. Kick off 2023 turun sini yuk, gas. Iya. Coba aja. Yuk coba. Terus Kayak gitu-gitu. keluar dari situ ternyata orang-orang banyak yang suka kan. Iya. Adalah mutualan kita kan bilang pakai ICGP aja, buat ICGP aja karena lu kemarin bikin untuk Geek Off tuh regulasinya lu udah bisa masuk nih buat ICGP. Jadi gua sih nggak tahu. Ada Tapi bisikan-bisikan setan yang bilang, regulasi Geek Off sama ICGP kan mirip-mirip ya. Iya, iya. WCS deh, kita ngomong WCS kan mirip-mirip. Iya. Cuman memang seperti yang kita tahu semua, WCS mungkin lebih strict. Ya, Kayak apa-apa betul. tuh nggak boleh copyright, segala macam mesti bebas. Itu tuh, Bahkan benar. suara tangting-tangting, ya sound copyright effect itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus free semua. dulu itu gue tahu, nggak usah dulu. Kemarin pas gue buat, gue pikir cuma lagu. Nah, Asli. Tapi pas gue tahu tangting-tangting mesti free. Waduh, gue bikin ulang itu. berarti lu Iya. semua kayak musik, wah gitu-gitu. Iya. Harus copyright. Itu yang langkah kaki lari. Itu. Ulang, gue bikin ulang semuanya. Iya. Karena benar-benar harus copyright sih. Gitu. No Kayak copyright, gitu-gitu. free copyright. Harus, Harus iya, free. harus free copyright. Karena emang di sana tuh agak. Nah, Apalagi streaming kan. betul. Dan kita udah menggunakan itu buat lempar ke Geek Off. Jadi teman-teman yang lihat juga, lu Iya. basicnya Oh, buat udah WCS. masuk Iya, buat udah ke bisa. ICGP, Tinggal lempar aja WCS, masukin. iya. Gitu. Dan lu itu kostum buat ulang kan? Iya. Iya. Geek Off, iya. Udah pasti. Jadi gue udah pasti bikin ulang. Nggak tidak mungkin saya pakai kostum yang Udah ada masih ya. basic itu kan. Itu dia. Kalau teman-teman pada lihat performance dari sebelum tuh beda jauh. Beda. Dari Dan kostum. sebelum akhirnya bisa ketemu yang kita performin di ICGP itu tuh banyak banget. Nah, abis modal nih. Waduh. Ngomongin modal ya kan. Pasti semua butuh modal ya guys ya. Untuk modal kostum dah. Kira-kira NMAX kebeli nggak?
atau repo. Gua cuma bisa bilang dompet gua itu trauma. Saldo rekening gua trauma. Padahal dia sih paling backward dia. Berarti Berapa ya kalau lu bilang Nmax enggak sih, Nggak enggak nyampe. beli 2 Nmax sih. Enggak kebeli cuma satu. Kalau cuma satu doang enggak kebeli. Bener sih, Dar. Iya. Enggak salah. Enggak salah, Dar. Nmax sih. Kalau misalnya udah diakumulasi dari kita Gigov lah ya, dari Gigov lah ya. Gigov sama ya seenggaknya dari kita Semarang lah Ya, preliminary gitu sampai kemarin terakhir gitu. Karena benar-benar nggak berasa. Iya, Karena tuh dikit. Iya dikit-dikit jadi banyak gitu loh. Kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. tiba-tiba sakit gitu. Itu dia. Apalagi kayak gua tuh tipikal orang yang lebih baik nge-spend Lebih. maksudnya dilebihin, kita belanja Daripada berlebihin kurang daripada gitu. kurang. Oh, iya. Gue ingat banget, gue nggak minta, gue bilang, Mel, lem uling habis. Heeh. Beli 2 galon gitu. Enggak, 3 yang sekilo. Oh, yang gede-gede. 3 biji, gue bilang. Ini lu satu aja cukup sebenarnya. Udah enggak daripada ntar Beli-beli lagi gitu. Iya, Iya. ya udah. Akhirnya masih itu 2 kaleng di Iya. tempat dia. Sama kayak kemarin kita beli apa ya? Bahan kain. Pilok ya? Pilok. Beli pilok. Terus tiba-tiba nemu warna chrome gitu Iya. kan. Gitu kan. Padahal udah nggak pakai tuh warna chrome. Padahal nggak perlu gitu. Beli gitu. Nggak perlu banget Iya, gitu. gue bilang, Cuma Mel, itu apaan Mel? Krum, krum. Wah, cakep tuh. Kenapa buat apaan? Enggak, buat pedang harusnya. Tadi kan pedang udah keluar kan? Iya. Udah beli. Ngapain? Ngapain dibeli? Buat stok. Iya. Oke. kali aja emang perlu, Perlu siapa itu tahu dia. kan, Iya, siapa iya. tahu kan gitu. Emang. Lebih baik berlebihan gitu. Iya. Buat prostetik dia Iya, juga. Iya, tuh. buat Lah, bikin itu prostetik juga tuh. sama gitu. Itu jadi kalau misalkan kalian bilang itu kita kain terus murah, enggak, itu mahal. Apalagi prostetiknya kita mahal. Dari bahannya aja ya terlihat itu bukan bahan murah ya. Bukan yang 20.000 30.000 semeter ya. Iya lagi lu kan tahu harga banget. Bukan tuh, beda Punya tuh. toko di ini bukan? Tanah Abang. Di Brotherland ada gua. Brotherland gitu. Belum beli bahan, belum beli yang paling mahal tuh lemnya tuh kan nangis banget sih Ya, beli lemnya lem tuh. buat prostetik ini. Prostetik itu. Ini kan lu pakai lem apa tuh? Pros 8. Nama lemnya prostetik. Dia tuh bentuknya kayak lem bulu mata gitu loh. Iya, Iya. dia Tapi krim. Khusus Dia buat Buat ini. prostetik. Iya, iya. Nah, ini yang gue lucu nih. Kayak ada beberapa material bahan prostetik yang asing di kuping gua. Spirit gum. Nah, spirit gum. Biasanya Pros pakai 8. itu tuh. Iya, Pros 8 kayak gitu itu kan asing ya. Tapi kalau lu ngomongin sama orang prostetik, dia tahu itu mana bahan. Kayak waktu itu dia ngobrol sama siapa gitu, gue lupa. Dia ngomong, oh ya Pros 8 ya gue tahu. Enggak, salah. Dia bilang ketemu satu lem yang bagus, terus disebut, oh Pros 8 ya. Gue bilang, ih kok tahu. Karena itu emang pakai iya, itu. Pakai itu. Tapi harganya emang Berapa? lumayan. melukai dompet. Hah? Gua nggak bakalan bilang harganya berapa lo, carinya di toko oren sama hijau Iya. dah. Lo Tuh. cari harganya. Kalian yang mau memakai prostetik. Ya. Dan itu cuma kayak Betul, cuma betul. sekali pakai kan, kalau prostetik Iya, itu iya, cuma iya, sekali sekali pakai pakai. kan, nggak bisa dipakai ulang. Jadi kalau misalkan kita dikirain gampang gitu kan, itu prostetik kita udah sekali pakai, copot besok bikin lagi Berarti gitu. lu selama kan pas di final lah ya, final nih. Final kan ada Surabaya kostum berarti jajing ya? dulu kan? Ya. Surabaya. Surabaya Iya. tuh kostum jajing. Itu kostum jajing kan pagi. Iya. Nah, lu lepas tuh prostetik tuh apa gimana? Siang sih. Oh, siang. Cuma kan Performnya? perform besoknya. Performnya besoknya. Nah, itu kan lu harus lepas dulu tuh prostetik. Iya. Betul. Tapi kalau untuk Surabaya, Apa dia nggak lepas. Dipakai lepas. tidur. Lu nggak Pakai mandi tidur. berarti? Apa mandi anaknya? Sudah gue prediksikan. Karena pas yang pas di Surabaya itu kan Jumat Sabtu Minggu kan, akhirnya kan Jumatnya itu kita ada welcome party dan itu dari welcome party aja itu tuh udah masang. Menempel. Dari welcome party itu udah masang Hari Jumat ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya itu. Jumat nih, Selesai itu welcome Jumat. party jam 10 lanjut masang lagi. Jadi Lanjut pas masang pagian, lagi. pasang lagi lanjut. Iya, terus Cap. dan baru kelar itu sekitaran jam 10, jam 9 pagi. Hari Sabtu. Hari Sabtunya. Sabtu nih. Jadi nggak tidur dari jam 10 malam sampai itu masang prostetik aja udah gitu. Iya, terus Masang prostetik terus baru kostum jadi Kostum sekarang jadi jam 12 ya. Jam 12 siang. Jam Oke. 12 gitu dan Sabtu udah nih ya. kelar Sabtu. Nah, Udah kelar udah nih. pas sekitar 12 jam tuh, ada yang Ada yang copot, ada copot lagi, ini, ya baru. pasang lagi gitu. Akhirnya Sampai apalagi yang pas sama malamnya ya. itu kita ada JR.
Malam JR masih ada Pasang masih tuh, tertempel. pasang. masih Tapi ada. karena udah bakbuk-bakbuk, udah tuh Iya. Keringetan kan. Iya. Terus baru deh pulang hotel, buka lagi tuh yang buka, tadi ini. yang pokoknya yang lepas ganti akhirnya untuk meminimalisir waktu kan istirahat kan daripada kita perform kenapa-napa ya udah gitu. Berarti Amel tidak mandi selama 3 hari. 3 hari, Bray. 3 hari. Gue sih tetap wangi sih gue. Untungnya ya keringet wanita itu jarang banget yang bau petir ya. Jarang banget nih, maksud gua jarang menemukan cewek yang bau petir gitu ya. Ya. Lu kebayang kalau Enggak, dia emang kebetulan mandi ini parfum. Yang begini. berarti iya, maksud gua se effort itu. Iya. Bener-bener yang nguras tidur kurang banget. tidur. Bahkan pas lagi di WCS-nya sendiri ya, pas lagi kita di Jepangnya itu ya. Nah itu. Itu yang masang kan dia sendiri full kan. Sendiri full ya. Nah, kemarin kan gua masih bawa antek-antek kan. Iya, Masih banyak nih, masih banyak minion. Kalau kemarin tuh dia benar-benar masang Berdua. sendiri, untungnya akhirnya kita akalin lah gitu Ya, kan. kita belajar tuh dari yang kemarin kan. Ya udahlah kita bikin Prostetik dulu. prostetiknya full udah diwarnain segala macam misalnya tinggal tempel. Nah, dan kalau kalaupun kemarin kenapa-napa, Surabaya itu kita Bener-bener dari bentuk nol. prosedur itu mentah. Jadi baru masih bikin. raw. Pas Masih kemarin raw, di- tempel, diwarnain di hotel. Itu pas Surabaya. Surabaya. Belajar lah kita kan. Kita ke Nagoya nih. Akhirnya dari pertama di sini kita udah bikin sesuai motif, warnain. Jadi pas tinggal tempel. Dan itu pun jadi kita bikin kayak cetak gitu kan, bikinnya manual. Jadi ukurannya tuh nggak sama semua. Iya. Gitu. Polanya Cuman seenggaknya udah nggak mentah. Iya, Berarti lu bener. bikin beberapa piece ya? Iya. Kalau untuk Buat final. Nagoya, Buat Iya. gua ngomongin Nagoya. Nagoya. Kalau Nagoya, gua bikin kan satu set nih. Hah. Itu gua bikin 3 set. 3 set. Iya. 3 set itu satu setnya ada sekitar 20 pieces. Iya, Segini. 25 piece untuk satu badan tuh. Itu sikil tuh guys. Kikil, ya kan? 20 pieces iya lagi. Babat. Iya kan? Mirip kikil kan? Iya, Lu bikin iya. bahannya latex. Latex kan? Nah, kalau Surabaya lebih gila lagi. Itu mentah nggak pakai motif. Itu bikin berapa papan? 20 ya? Nggak tahu lagi. lupa. 20-an tuh sekitar 4 set. Gila Pas bro. set. Bener-bener banyak banget bikinnya karena ya balik lagi udah bikinnya lebihin aja, jangan pas takutnya benar, rusak benar. gitu. Dan kepake semua. Kayak semua. Lebihnya tuh kayak cuma tinggal 10 piece. Iya. Tapi ya untungnya lebih. Itu Iya. dia daripada kurang kan. Dan di sana tuh kita bangun jam 2 pagi karena kita harus berangkat dari hotel tuh jam 8, Di jam Nagoya. 9 di Di Nagoya. Nagoyanya. Itu udah harus berangkat. Jadi kita bangun jam 2 pagi, pas kostum judging, pas lagi hari perform aja tuh bangun jam 3 Sahur, karena anjing sahur bukan. Bukan, udah lewat. Udah jam 3 subuh aja. iya jam Gila. 3 gitu kan. Itu bangun gitu loh. Masang prostetik gitu. Kalau untungnya sih pas lagi hari perform itu waktu kita lebih banyak. Jadi yang kepake duluan tuh gua yang penting udah pakai prostetik duluan, udah make up. Baru dia make up. Yang Make up-nya di kurang-kurang TKP. dia make up di sana di venue Oh. gitu. Jadi dia lebih asik, Lebih dia asik, lebih lebih asik, santai ya? lebih santai. Tapi gitu nggak bisa kan. ngerokok deh di sana. Nggak bisa gua. Sebungkus penuh gua bawa kepake cuma 3. Dari hari 1 sampai hari 8. Bisa gitu, Bro. Ampe. Anjing gue belum ngerokok nih katanya. Video call tuh sempet tuh. Iya. Gua ngomong kan. Sebungkus selabot gua bawa. Biasa udah habis nih hari gini masih penuh baru kepake 3. Gila. Tapi emang nah selama di Jepang ya, lu di Nagoya berdua baru first time kan? Iya. First time. Ada culture shock gak atau gitu? Panasnya beda. Panasnya beda banget. Kita kan bangga ya. Bukan bangga, kita udah pede. Kita udah pede gitu kan. Panas. Udah biasa terpanas dengan Jakarta. ya kan? Gua Cikarang panas. Cikarang, Jakarta, Surabaya nggak panas banget udah kali. Iya, Ya udah. Surabaya panas. Sampai sana ternyata panas sekali. Bray. Maksud gua gini, di sini tuh panas, kena angin tuh masih adem. Di sana Iya. AC angin tuh angin belakang AC siapa sih? AC outdoor. Pembuangan AC outdoor. Iya. Iya, gitu. Gitu anginnya. Panas banget, panas banget. Maka kalau lihat di Jepang kalau lagi musim panas tuh jual semprotan dingin. Iya. Itu nggak bohong. Itu emang perlu, emang ternyata Sepanas itu di sana. Iya, ternyata emang perlu banget gitu. Apalagi emang lagi musim panas kan? Iya, dan memang WCS selalu nanya Di musim panas kan? Wow. Nah, tapi nih culture shock yang gue ngalamin di sana.
Gua mau nyebrang jalan nih. Depan tuh kagak ada lampu buat nyebrang. Ya, zebra cross aja. Gua kan lihat kiri kanan kan. Karena ada mobil nih. Set, gua bilang gitu. Gua berhenti. Itu mobil berhenti duluan, men. Oh iya. Nungguin kalau gua nggak jalan dia nggak bakal jalan. Baru gua jalan baru dia. Padahal kerjain. Iya. Nggak boleh lewat. Gitu. Kalau di sini ten udah aku. Udah, kayak kita nyebrang nih gini nih. Ini nyebrang, ngeng. Iya. Iya lagi. Asli. Selama ada space di situ kalau melintas aja. Itu dia. Sama ini naik lift. Naik lift. Gue naik lift nih kan. Set naik terus katanya ada pintu lift kebuka. Ini bukan lantai gue. Kebuka nih. Depan ada orang. Gue tahu nih dia mencet. Tapi karena dia ngerasa, oh gue nggak naik deh. Penuh kali atau apa. Ayo silakan. Dia akan ngomong ke kita. Nggak apa silakan. Gitu. Iya. Orang sini. Coba lu ke mall. Kebuka ting. Ntar dia gini nih. Udah gini aja sampai tutup lagi. Maksud gue bilang kek. Iya mas udah silakan. Kagak ada masalah. Kagak ada. Ini sih gitu kan kalau di sini kan. Iya. Ting kebuka nih. Bukan lantai dia. Itu emang beda kulturnya. Beda banget. Lo contoh lah coy, gila lu. Dan di sana tuh enak kalau mau jalan. Jalan Jalan. Dipakai buat jalan kaki enak. Iya. kalau nggak panas. Kalau nggak panas. Iya. Dan itu kultur shock ya. Kita kan terbiasa ke Indomaret depan yang 5 meter deh. 5 meter sana nih. Semenit ke sana naik motor kan. Iya. Jauh. Yang kita naik motor di sana. Ini tempat yang ini paling dekat, Sevel paling dekat sih mana? Oh, ini dekat nih, ada. Jangan ke sana. 10 menit. Jalan. Sabar nih gue nih. Jauh banget nih ya kan. Kalau buat gua yang terbiasa menggunakan motor ya kan. Tapi emang enak banget jalan. Enak banget. Gue pikir karena di Nagoya kali ya. Jadi bukan kota yang ramai banget gitu loh. Iya, Cuman yang sibuk, kota yang sibuk. mungkin gitu. lebih enak buat jalan. Tapi kayaknya emang semua Jepang gitu kali. Emang orang Gak Jepang. tau deh, buat jalan teman-teman yang kaki. udah pernah ke Jepang, anjay, bisa sharing nggak? Apa perbandingan jalan di Indonesia sama di Jepang? Jauh lah. Ya, Gua yang belum pernah udah bisa membayangkan. yang penting di trotoarnya nggak ada motor. Iya, nggak ada jualan kan? Nggak ada jalan. Saling ya tuh. Nggak ada. Gua sama Amel latihan di Taman Barito. Taman Baritonya Jepang aja. Malam-malam kagak ada saling tuh. Gak ada. Nggak ada. Ya nggak bisa nongkrong. Tapi gue menemukan Apa? otentik. Ya, iya. Oh iya. Lagi latihan malam-malam. Iya. Warga asli, warga lokal. lokal. Anjay. Otentik. Wah. Dan mereka sudah menggunakan kembang api. Pakai kembang api begini. Iya. Lu paruan tangki lu harus datang ke Jepang coy. Gimana Taman Barito? Taman Barito pun. Tapi ya seru-seru. Sama ini. Kita itu berapa kali ketemu, 2 kali ketemu tim India, gitu kan. Setiap mau makan, jadi kita mau makan, dia kelar makan. Dan selalu papasan di jalan, padahal tuh jalan maksudnya hari pertama dan hari kedua kita ketemu itu jalannya beda, tapi selalu ketemu. Selalu papasan. Terus kita bilang, oh kalian mau kemana? Kita mau makan, gitu. Oh kita baru makan, gitu bilang. Oh Hari pertama Hari pertama tuh. makanan paling dekat di sini mana ya? Karena kan kita baru kelar schedule tuh. Jam 8 itu tuh baru free 8. Padahal restoran di sana tuh tutup kebanyakan jam 9. Anjay. Kayak nggak kebagian gitu loh. Iya, ada yang buka gitu sampai jam 3 pagi sih, ada yang buka terus dibilang, "Oh, ini ada sih restoran yang buka dekat jalan kaki 30 menit." Itu balik lagi tuh 30 nih gue bilang nama lo ya 30 menit 30 menit bolak-balik sejam. Gue bilang Kayak apa yang lapar lagi. gue lapar sambil sono kenyang balik ke hotel lapar lagi. Bisa bungkus gak sih? Jadi tuh makananku hanya untuk mengisi bahan bakar berjalanku aja. Terlalu jauh. Tapi lu nemu kedai ramen yang pinggir-pinggiran gitu gak sih? Oh, nggak ada. Oh, di Nagoya. Kalau kedai nggak ada, resto ada. Ya, restoran. Kayak yang suka di Iya, gerobak. yang kayak kedai ini kan gerobakan kan. Ada. Oh, nggak ada. Mungkin karena gua sama Amel nanya. Ya balik Nggak lagi nyari sih, nggak schedule-nya nyari. padat. Schedule pada Iya, padat jadi banget. kurang Tapi ada free time gak sih di Ada schedule? free time sih sebenarnya ada selama schedule, cuman kalau untuk kayak gua mau lalu lalang keluar tuh sebenarnya nggak ada. Sebab kalau misalkan free time apa ya, kalau lu cosplaynya nggak yang ribet sih. Iya. Free time ada gitu. Karena sampai TKP aja gua bongkar muat. Lu loading barang lu. Iya. Gue ngambil kotak yang gue packing itu langsung gue bongkar, gue langsung ngecek props. Oh. Jadi free time gue pakai buat Iya. buat itu. buat Iya. Daripada nanti keteteran, ya kan? Iya.
sama sibuk packing. Jadi kayak misalnya kita udah schedule satu nih, jadi kan baju-baju kostum, makeup segala macam kan berantakan kan, beresin lagi. Besok kita ganti kostum kayak gitu lagi, ngulang kayak gitu aja terus gitu. Jadi sibuk untuk beresin ini ya barang di kamar tuh. Lu bawa kostum berapa tuh total tuh kemarin? 4. 4, cuma yang kepake 3 sih. Cuma yang kepake 3. Karena emang satu dibilang buat spare. Enggak sih, yang satu itu buat ini schedule day 1 courtesy. Jadi nggak ada kunjungan ke pemerintah Jepang, tapi Indonesia pada saat itu nggak kebagian. Tapi disarankan bawa aja kalau ternyata shit happen sama kostum yang lain. Oh iya. Tuh. Dulu kan pas red carpet Cloud kan sama Tifa kan. Ada tuh temen gua yang di sana tuh begini anjing, padahal nggak bawa pedang. Suka bukannya mereka ketegang banget anjing kata gua. Sebenarnya itu tuh bukan tegang ya, bukan. Tangganya kecil-kecil, jatuh. Kalau jatuh ditonton Malu. semua dia. Itu dia. Palu. Nggak lucu. Indonesia yang kemarin jatuh red carpet ya. Agak seru, brother. Terus orang kayak bahasa Inggris, kan nggak anti ya? Dan tangganya tuh lumayan curam, Ya. kecil gitu, Kecil, curam banyak. gitu. Jadi tuh kayak, gue tuh mau nunduk nggak bisa, tapi harus lihat ke depan gitu loh, gitu kan. Iya. Mau nunduk lihat tangga tuh, aduh kesempatan gue tuh lihat kamera nih, nggak mungkin, Iya. nggak boleh. Iya, gitu. betul. Dan ini fun fact yang gue kalau untuk pedang, gue ini ada cerita Fun fact lucu ya? sebenarnya. Bukan ada cerita lucu. Apa itu? Karena awalnya gue bersikeras ketika akhirnya ke laut itu nggak mau gue bawa tadinya. Karena gue nggak mau bawa armor. Sampai Iya. akhirnya dia menunjukkan dia punya kostum Tifa. Gue bilang wah ya udah bawa Cloud. Tapi gue nggak mau tahu nih kalau Cloud gue mesti punya pedang. Gue bilang sama Amel, jangan kasih gue free time. Kasih pas selama gue di sini nih, jangan kasih gue waktu kosong. Lu kasih gue waktu kosong, gue kerjain tuh pedang Cloud. Udah ketemu nih. Beneran nggak dikasih kosong gue sama dia. Dia ngapain? Kosong. Suruh kerja. Akhirnya ke bawah ke sana. Ya akhirnya gue gimmick lah, gue pakai gimmick buat yang pedang itu kan. Nah, culture shock gue karena nih, gue ngomong sebagai orang yang di bawah ya. Gue nggak tahu apa nih. Dulu kemarin kayak gue 2003 lihat Acin sama Bale lagi rata-rata kan gini ya. Gue kayak apa sih lu? So artis banget gini-gini. Ya kan? Ternyata pas gue sampai sana emang begitu coy. Asli. Gue pikir tuh kejumawaan kita kan. Champion nih ya nggak sih? Gue juara. Gue pikir begitu. Ternyata enggak. Di situ tuh emang semua tuh kamera semua dan begini kalau semua. Oh iya. Iya. Malah kalau lu nggak begini tuh lu kasar ini ya kayak, ih sombong banget lu. Gitu. Iya. Gue pikir kalau lu begini tuh sombong, ternyata di sana itu kalau lu nggak begini malah lu sombong jadi nggak ramah. Oh, Tuh pelajaran lu gitu tuh. Gue begitu akhirnya. Karena gue pikir, oh ada yang konten juga tuh yang gini. iya, Iya. kan kalau gini kan apa sih sok ngatis lu apa sih lu siapa sih kan gitu mikir kan. Ternyata enggak. Emang di sana tuh begitu. Sumpah ini ketidaktahuan gue men. Karena gue pikir apa sih kata enggak coy. Tapi menurut gue tuh kalau misalkan lu kasih waktu kosong selama di sono tuh di Jepang tuh jadi tuh pedang Cloud. Asik. Makanya gue sibukin. Udah nih, nggak ada kerjaan nih. Semua profil udah kelar, packing udah kelar. Latihan, ayo kita latihan. Abis latihan. Aduh masih terlalu pagi. Makan sate. Ayo kita makan sate. Iya kan? Kalau lu kan waktu kosong tuh dia tuh jadi tuh pedang Jadi Cloud. tuh pedang. Bahkan nih pas gue Apalagi lu sampai bawa alat-alat. ada gue bawa berkas. Yang kocak tuh gini, gue pas di bus D1 di Nagoya tuh, gue di bus gue sampai nanya gini sama Amel. Ntar di Oasis di tempat red carpetnya, tempat WCS-nya ada kayak main Hobby Town gitu nggak sih yang jual petakas pen? Nggak ada. Padahal Dante yang abis gue bawa pedang ini ya kan, bisa kan berarti kan? Bisa. Emang. Tapi kayaknya tuh belah-belah dah. Ya emang dibilang sama dia. Iya kan? Jadi Karena berarti kan masuk. Ada maksimal bagasi juga pada kan. Pedang Cloud tuh panjang banget. Udah 2 meter kurang. Makanya gue sibukin. Itu kan kita malam besok berangkat kan. Latihan ya. Waduh masih terlalu jam 9 nih. Aduh terlalu pagi. Makan yuk. Makan sate. Iya. Sampai H-1 gue. Kalau gue bilang sama adik gue tuh si Hazel. Aduh gue dapet nih mekanisme pecah 3 ya nih. Tinggal gue eksekusi nih gimana ya. Sate yuk. Dikasih kerjaan mulu gue mau dia. Tapi daripada nyusahin lu sendiri aja. Tapi gue terima kasih sama Amel yang tadi gue pikir sama bawa Cloud. Ini Gilang tuh yang tahu banget betapa krusialnya gue bawa Cloud ternyata tuh. Itu kalau gue nggak bawa Cloud kayak gue bakal nyesel banget sih. Tuh experience man. Apa tuh? Kenapa? Cloud tuh cosplay
yang gue banggakan gitu loh. Dan bisa gue bawa di red carpet tuh sesuatu banget. Iya. Dan Gilang Syawal Prabowo bukan bapak presiden ya. Bukan. Astagfirullahaladzim.